kita hanya memanfaatkan dia sebagai jalan untuk kita ini sampai kepada Bapa. Apakah hanya begitu? Apakah Yesus Kristus, Sang Firman Anak Allah yang hidup itu, pengertiannya seperti itu, saudara? Nah, ini satu pemikiran yang tidak salah, tetapi tidak lengkap. Sebetulnya tidak sesederhana itu. Dia memang jalan. Dia memang jalan satu-satunya menuju kepada Bapa. Tetapi sesungguhnya dialah Allah itu sendiri. Shalom saudara-saudari terkasih, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita jumpa dalam Suara Gembala. Dan kali ini saudara, kita akan belajar tentang Yesus Kristus yang bukan sekedar jalan kepada Bapa. Apa maksudnya? Nah, kita akan pelajari. Kita ngerti satu ayat hafalan buat kita sekaliannya, yaitu di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6. Sudah hafal, saudara? Saya akan bacakan. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup." Jadi Yesus berkata, akulah jalan. Akulah kebenaran. Ego emi hodos gitu ya. Kai aletheia, kai zoe. Nah, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, saudara, kalau kita membaca satu ayat ini, maka pengertian yang muncul di dalam benak kita pasti adalah Tuhan Yesus itu adalah jalan untuk sampai kepada Bapa. Nah, saudara ingat ya, dalam penginjilan yang biasa dilakukan oleh anak-anak Tuhan, itu menjelaskan bagaimana manusia itu berdosa, ada di sisi jurang, ini ada jurang pemisah begitu ya. Manusia itu berdosa dan ingin menuju kepada Allah Bapa yang ada di seberang sono gitu ya, ada di seberang sana. Dan Allah ini kudus, manusia berdosa, jadi ada jurang pemisah. Nah, kemudian ada salib, begitu ya, biasanya gambar salib. Nah, salib inilah yang membuat kita dapat menyeberang dan sampai kepada Bapa. Nah, gambaran itu memang cocok sekali untuk menjelaskan akan Yohanes 14 ayat yang ke-6 ini. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan. Jadi Tuhan Yesus jalan. Kalau jalan ya mestinya untuk dilalui, betul ya? Beberapa waktu yang lalu, saudaraku, saya menyampaikan tentang Yesus adalah pintu. Pintu itu untuk dilalui, dimasuki. Jadi dia pintu, dia jalan. Kalau jalan itu melalui Yesuslah, aku akan sampai kepada Bapa. Jadi tujuannya adalah Bapa, seakan-akan begitu ya. Nah, kemudian dia yang sebagai jalan ini untuk apa? Apakah hanya kita manfaatkan dia untuk membawa kita untuk menjadi sarana untuk kita sampai kepada Bapa? Kita hanya memanfaatkan dia sebagai jalan untuk kita ini sampai kepada Bapa. Apakah hanya begitu? Apakah Yesus Kristus, Sang Firman Anak Allah yang hidup itu, pengertiannya seperti itu, saudara? Nah, ini satu pemikiran yang tidak salah, tetapi tidak lengkap. Sebetulnya tidak sesederhana itu. Dia memang jalan. Dia memang jalan satu-satunya menuju kepada Bapa. Tetapi sesungguhnya dialah Allah itu sendiri. Ini bicara Tritunggal, saudaraku ya. Tritunggal itu Bapa, Anak, Roh Kudus, ini ketiganya ini adalah Allah. Allah yang Esa. Nah, inilah pemahaman Tritunggal. Jadi kalau
orang Kristen hanya menganggap Yesus itu ya cara satu-satunya untuk aku ini bisa selamat, cara untuk aku bisa masuk surga, cara untuk aku ini bisa diterima oleh Bapa. Meskipun itu betul, saudaraku, tapi sebetulnya tidak sederhana itu. Sebab siapakah Yesus Kristus anak Allah yang hidup itu? Dia memang jalan, dia memang pintu. Tapi ketika saudara mendapatkan keselamatan, sesungguhnya dialah kehidupan. Makanya Paulus berkata, hidupku bukannya aku lagi. Karena apa? Karena Yesus itulah hidup. Hidup kekal itulah Yesus. Tanpa Yesus, saudara nggak akan dapat hidup kekal. Jadi dia bukan sekedar jalan seperti yang kita gambarkan sebagai jembatan yang membuat kita yang terpisah dari Bapa itu dapat sampai kepada Bapa. Tidak demikian. Coba kita lihat ayat berikutnya. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia. Nah, Tuhan Yesus tadinya berkata, akulah jalan. Tapi kemudian dia berkata, sekarang kamu telah mengenal dia, mengenal Bapa, dan kamu telah melihat dia. Nah, salah satu murid yang kurios, yaitu Filipus, bertanya, ini ayat 8. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Nah, Filipus kan taunya itu Yesus ini jalan menuju kepada Bapa, Theos, Bapa. Sementara Tuhan Yesus berkata, sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Nah, ini mulai bikin Filipus bingung. Nah, engkau kan jalannya, jalan kepada Bapa, kok mengenal aku, maka engkau mengenal Bapakku. Kemudian dilanjutkan dengan kalimat ayat 7 tadi. Sekarang ini kamu mengenal dia. Sekarang ini, murid-murid, kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia. Nah, pada waktu itu, Filipus bingung. Tunjukkan Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Ayat 9. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus. Namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Jadi sebetulnya Yesus itu bukan sekedar jembatan atau jalan yang menghubungkan manusia yang berdosa dengan Bapa yang kudus. Bukan hanya itu, memang dia adalah pengantara. Betul. Jadi tidak salah. Makanya kalau banyak orang dari agama lain menyerang, Yesus itu hanya utusan, memang dia utusan. Yesus itu hanya nabi, memang dia nabi. Yesus itu adalah manusia, ya memang manusia, saudara. Karena apa? Karena manusia Yesus ini memang membuat jalan, menjadikan dirinya itu jalan. Tetapi siapakah jalan itu? Begitu saudara ketemu dengan Bapa, engkau sebetulnya tahu bahwa dia dan Bapa adalah satu hakikat. Paham ya saudaraku ya? Jadi kita nggak bisa mengecilkan akan peran Yesus hanya sebagai jalan pada keselamatan. Tidak. Dialah keselamatan itu. Ketika kita ketemu dengan dia, sebetulnya kita sudah ketemu dengan Bapa yang diperkenalkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus itu. Jadi begitu saudara ketemu Yesus, saudara ketemu jalan keselamatan. Tetapi dia adalah keselamatan itu sendiri. Dan kita memang pada akhirnya akan menjadi satu bersama dengan Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Itulah kebenaran tentang Tritunggal. Nah, Roh Kudus itulah yang akan terus menolong kita sepanjang jalan hidup kita yang sementara di bumi ini, menuntun kita, menemani kita. Nah, itu ada di dalam masih di pasal 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Ada Roh Kudus.
Jadi kita ini bukan sekedar menjalani atau ya maaf kata menginjak-injak akan jalan itu untuk sampai kepada Bapa. Tidak. Sepanjang jalan ada teman yang akan menyertai kita. Jadi semua kebenaran tentang Trinity itu tergambar dalam setiap pengajaran yang Tuhan Yesus sampaikan. Saudaraku, ingat, Yesus bukan sekedar jalan. Bukan, dia adalah tujuan juga. Ketika saudara sampai di sana tanpa Yesus, nggak ada artinya, saudaraku. Makanya saya pernah sampaikan bahwa Yesus Kristus itu adalah surgaku. Saya mau ke surga, tapi kalau nggak ada Tuhan Yesus di surga, itu neraka. Saya berharap saudara nangkap kebenaran ini. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel GKBK Hal Semarang.